Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program KAMA, Kata Mahasiswa. Kali ini bersama saya Faza, kita akan membahas isu yang sedang hangat, yaitu tentang mahasiswa mengambil cuti karena tidak ada uang untuk bayar UKT. Kita akan membahas isu tersebut bersama Bang Nopalion. Langsung saja kita sapa. Halo Bang. Halo. Gimana nih Bang kesibukannya hari ini Bang? Alhamdulillah sibuk seperti biasa ya, dan sekarang dalam masa KKN sebenarnya gitu. Kayaknya sekarang emang lagi sibuk-sibuknya ya Bang, karena persiapan PBAK juga ya Bang? Ya, kalau bicara kesibukan sebenarnya iya gitu. Dalam kondisi KKN juga, dan sekarang juga kita harus mempersiapkan untuk PBAK. Jadi kalau perihal kesibukannya lumayan lah gitu. Emang harus dipersiapkan ya Bang? Iya. Keadaan gimana Bang? Sehat Bang? Untuk badan alhamdulillah, fisik sekarang sehat ya. Langsung saja nih Bang, isi kita tentang mahasiswa yang cuti karena tidak ada uang untuk bayar UKT nih Bang. Itu gimana sih Bang tanggapan Abang sendiri tentang hal itu Bang? Terkait tanggapan sebenarnya ini kita sangat prihatin sebenarnya gitu. Karena harus cuti dengan alasan tidak mampu atau tidak ada uang untuk pembayaran uang kuliah gitu. Ya. Sebenarnya kita sangat prihatin terkait hal seperti ini gitu. Terhadap hal ini, apakah ada Bang tindakan lanjut dari universitas mendengar hal ini Bang? Pengurangan UKT atau gimana gitu Bang? Terkait hal ini sebenarnya untuk tindak lanjut mengenai pengurangan UKT itu belum ada gitu. Selain kemarin pengurangan UKT terkait kondisi dalam keadaan pandemi gitu. Nah, sebenarnya sebab lainnya universitas ini, makanya kampus ini menyediakan berbagai macam beasiswa gitu. Sebenarnya itulah sebagai alat bantu bagi kawan-kawan ini yang tidak mampu membayar uang kuliah sebenarnya gitu. Tapi kan sekarang begini nih Bang, ada yang terkendala mengurus beasiswa. Katanya harus membayar uang UKT sekarang dulu, baru bisa mengurus beasiswa. Itu gimana nih Bang? Oke, terkait itu sebenarnya itu kan emang benar alur di kampus kita itu emang untuk mengurus beasiswa yang semester sekarang itu harus ada dulu bukti pembayaran UKT yang semester sekarang itu gitu. Jadi sebenarnya untuk kawan-kawan yang bakal mengurus beasiswa semester sekarang itu beasiswanya yang semester sebelumnya itu yang dipakai biasanya gitu. Karena untuk beasiswa yang semester sekarang itu harus diurus dulu dengan bukti pembayaran UKT yang baru gitu. Ya. Terus kan ada nih Bang, kedengarannya kalau telat atau nggak bayar uang UKT ada ancaman DO nih Bang dari kampus. Itu gimana sih Bang sebenarnya? Terkait ancaman DO itu kalau saya pribadi juga baru mendengar gitu kalau ada ancaman DO gitu. Sebenarnya yang selama ini kita dengar bahwa kalau ketika kawan-kawan ini tidak membayar UKT itu pilihannya dua, itu cuti gitu, atau nanti itu kalau tidak diurus surat cutinya nanti semester selanjutnya kalau ingin kuliah lagi itu bayar uang kuliahnya 2 kali gitu. Berarti double Bang? Ya double. Hitungan semester sebelumnya tetap dihitung untuk pembayarannya gitu. Jadi mereka harus bayar double kalau tidak diurus surat cuti gitu. Tapi kan mahasiswa ngurus beasiswa buat bayar uang UKT nih Bang. Itu gimana sih Bang? Harus bayar uang UKT dulu. Sedangkan mahasiswa ngurus beasiswa itu untuk bayar UKT Bang. Oke, ya. Mahasiswa harus mengurus beasiswa itu sebenarnya untuk bayaran UKT sekarang gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya ini ya yang agak menjadi beban sebenarnya, dan itu sampai sekarang kan juga belum ada terjawab oleh pihak kampus mengenai kasus seperti ini gitu. Nah, kita berharapnya nanti emang kawan, dan juga belum ada tuh belum banyak hingga sekarang. Memang kita mendengar banyak isu seperti itu, cuman yang memang benar-benar kawan-kawan ini mengeluhkan misalnya kepada pihak kampus itu belum banyak sebenarnya. Mereka lebih memilih untuk berdiskusi cuma sama kawan-kawan, dan mereka tidak melaporkan ke kampus gitu. Sebenarnya kendala yang dihadapi sebenarnya gitu. Jadi tentang hal ini, apakah ada isu akan adanya pengurangan UKT atau perpanjangan pembayaran uang UKT gitu Bang?
ada kan? Nah, ya kalau terkait pengurangan kan belum ada hingga sekarang itu. Cuman untuk perpanjangan emang biasanya setiap semester pun ada perpanjangan pembayaran UKT biasanya itu dengan alasan karena masih banyak kawan-kawan ini yang belum membayar UKT gitu, masih terkendala dengan keuangan gitu. Maka biasanya setiap semester itu selalu ada perpanjangan pembayaran gitu. Minimal itu biasanya 10 hari itu ada perpanjangan pembayaran UKT gitu. Nah kan ada nih Bang, kita dengar isu sebagian mahasiswa itu dia awalnya cuti terlebih dahulu karena tidak ada uang, terus dia melanjutkan kerja, tapi karena udah nyaman kerja dia memutuskan untuk tidak kuliah lagi Bang. Nah itu gimana sih pandangan Abang? Bukankah sia-sia Bang kuliahnya yang sebelumnya dijalani gitu? Ya terkait ini sebenarnya yang pertama kalau pandangan saya pribadi itu terkait dengan diri pribadinya, dia mempunyai jalannya masing-masing, kita mempunyai jalan masing-masing gitu. Kadang kuliah ini cuma sebagai pembantu kita untuk memasuki dunia kerja gitu. Nah, ketika emang cuman misalnya kita cuman kuliah 2 semester dan kita bisa masuk dunia kerja misalnya dan udah nyaman di sana, sebenarnya itu udah dibantu oleh kuliah loh. Kadang malahan ketika kita kuliah kita udah berdiskusi, kita mempunyai teman, kita mempunyai senior misalnya yang bisa mengajak kita untuk ke dunia kerja. Dan itu kan sebenarnya udah efek karena kuliah gitu. Kalau nggak kuliah kan kita belum tentu bisa kenal dengan senior yang ini kan, itu sebenarnya. Nah, cuman gitu kan kita sayangkan gitu ketika mereka udah kadang udah hampir semester akhir dan akhirnya harus cuti gitu dan juga telah nyaman dengan dunia kerjanya. Jadi gelar yang sebenarnya diinginkan oleh orang tuanya itu tidak tercapai gitu. Sebenarnya kita sayangkan hal-hal seperti ini gitu. Terus kalau misalnya kita ngambil cuti nih Bang, ada mahasiswa yang ngambil cuti, tapi mahasiswa tersebut masih ingin aktif di kampus atau masih ingin berorganisasi di kampus, itu apakah bisa atau gimana Bang? Atau nggak bisa? Oke, terkait untuk berorganisasi ya, ada beberapa organisasi itu yang emang untuk organisasi kampus kita diminta itu untuk menunjukkan bukti kalau kita bahwa aktif kuliah. Cuman hingga sekarang itu tidak, cuman beberapa, tidak banyak. Diminta pun surat aktif kuliah itu jikalau ada emang benar-benar yang berurusan dengan kampus itu. Cuman kalau cuman berurusan dalam organisasinya itu jarang gitu. Terus kalau misalnya kan ada nih Bang, mahasiswa tuh pengen kali kuliah, pengen kali nih Bang kuliah, tapi kayak emang kendala keuangan gitu Bang. Itu gimana sih Bang? Jadi mereka tidak kuliah hingga sekarang gitu ya. Nah, jadi seperti yang dibilang tadi bahwa itulah kampus menyediakan berbagai macam beasiswa gitu. Dan termasuk untuk kawan-kawan yang ingin kuliah tapi belum mempunyai biaya biasanya. Dan kita Indonesia ini itu ada namanya Kartu Indonesia Pintar gitu. Ya. Itu yang pertama. Dan juga ada loh beasiswa yang bisa membantu untuk kuliah di beberapa kampus, misalnya UKT-nya bakal dibayarkan dan kadang juga mendapatkan uang saku dengan beasiswa tersebut gitu. Nah, solusinya ya jadi ketika kita emang benar-benar berniat buat kuliah, pasti orang-orang ini bakal belajar dengan sungguh-sungguh dan dia pasti akan berprestasi. Nah, beasiswa untuk kawan-kawan mahasiswa yang berprestasi ini banyak di mana-mana loh gitu. Nah, tapi kan beasiswa ini biasanya membutuhkan surat-surat dari kantor-kantor cabang di asal Daerah masing-masing ya. Kadang kan ada surat untuk keterangan tidak mampu nih Bang. Tapi sekarang kan persyaratan untuk mengurus surat tuh harus ada vaksin booster nih Bang. Jadi mahasiswa mengurus beasiswa ini terkendala karena itu gimana sih Bang? Nah, terkait harus vaksin ya. Iya. Untuk ini sebenarnya malahan gitu. Di daerah saya tadi itu nggak ada harus divaksin booster terlebih dahulu gitu. Jadi ini tergantung kebijakan dari negarinya masing-masing biasanya gitu. Terkait untuk harus divaksin booster ini gitu. Karena kalau yang saya temui itu belum ada emang harus divaksin booster gitu. Cuman mungkin di tempat lain mungkin emang iya ada gitu. Cuman yang saya temui belum ada gitu. Mungkin ini terakhir nih Bang, harapan Abang terhadap kampus mengenai hal ini dan harapan Abang terhadap mahasiswa. Oke, harapan terkait kampus mengenai
kawan-kawan yang harus cuti karena tidak punya uang untuk kuliah gitu. Iya. Ya harapannya kampus emang lebih mempermudah lagi beasiswa yang akan membantu kawan-kawan mahasiswa ini. Jangan kita berharap akan membantu mahasiswa, tapi proses membantunya sangat sulit dan kadang sampai orang berpikir lebih baik cari jalan lain daripada harus mengurus beasiswa ini gitu. Ya kita berharap semoga ke depan gitu prosedur untuk mengurus beasiswa seperti ini lebih dipermudah oleh kampus gitu. Tetapi tentu dengan mematuhi aturan yang berlaku gitu. Dan harapan untuk kawan-kawan mahasiswa, bagi kawan-kawan semua lebih peka lagi terhadap beasiswa yang ada di kampus gitu, maupun beasiswa yang ada di luar kampus gitu. Dan ya kita sama-sama mempersiapkan diri gitu. Karena kita juga bakal pasti menyadari bahwa kita akan kuliah gitu. Tentu sebelum kita akan kuliah tentu kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan biaya terlebih dahulu gitu. Dan juga kita semua selalu perhatian dan memperhatikan kondisi di lingkungan sekitar kita gitu. Baik teman, saudara, mungkin juga yang bakal butuh bantuan gitu. Kita harus memperhatikan itu semua gitu. Ya baik Bang, karena waktu yang membatasi kita, mungkin di lain kali kita bisa bincang-bincang lagi nih Bang. Ya oke, siap. Baik sahabat Deka TV, sampai sini dulu pembahasan kita tentang mahasiswa yang cuti karena tidak ada pembayaran uang UKT bersama Bang Nopalion. Saya Faza Mutia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan program Kama di Deka TV UIN Padang. Saya Faza Mutia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.